Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Struktur keuangan serta perkembangan desa. 1. Pengertian desa dan kota. Desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Menurut Bintarto tahun 1983, terdapat 3 unsur desa, yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. A. Daerah yang meliputi aspek lokasi, luas, dan batas wilayah. B. Penduduk meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, penyebaran penduduk, dan mata pencaharian. C. Tata kehidupan meliputi tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa sebagai usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya. A. Pola persebaran desa. Pola persebaran desa dipengaruhi oleh faktor geografis wilayahnya. 4 faktor geografis yang menentukan persebaran desa yaitu sebagai berikut. 1. Topografi. 2. Iklim. 3. Jenis tanah. 4. Air. Menurut Daljoeni pada tahun 1996, bentuk dan pola persebaran desa dapat dibedakan atas bentuk. 1. Bentuk desa yang menyusuri pantai. Perkembangan desanya memanjang mengikuti garis pantai yang merupakan tempat melabuhkan perahu atau mendekati tempat penjualan ikan. 2. Bentuk desa yang terpusat. Bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok, biasanya terdapat di daerah pegunungan. 3. Bentuk desa yang memanjang atau linear di dataran rendah. Bentuk desa ini pada umumnya memanjang di dataran rendah yang sejajar dengan jalan raya atau sungai yang menembus desa. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa seperti ini biasanya terdapat di dataran rendah, misalnya yang mengelilingi danau sebagai sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat pemerintahan. B. Klasifikasi desa. Menurut Daljoeni, pada tahun 1996, kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol desa dibedakan atas desa agrobisnis merupakan desa yang kegiatan penduduknya melakukan pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Desa agroindustri merupakan desa yang penduduknya melakukan kegiatan pengolahan bahan-bahan hasil pertanian atau kehutanan. 3. Desa wisata merupakan desa yang memiliki objek wisata sebagai komoditas ekonomi. 4. Desa industri non-pertanian merupakan desa yang melakukan kegiatan industri. Berdasarkan kemampuannya, desa dibedakan atas 1. Desa swadaya atau tradisional, itu desa yang sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 2. Desa swakarya atau transisi, yaitu desa yang keadaannya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. 3. Desa swasembada atau modern, yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki desa secara optimal. 2. Pengertian kota. Menurut Daljoeni pada tahun 1996, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Istilah kota dan daerah perkotaan dibedakan atas 2 pengertian, yaitu city dan urban. Istilah city identik dengan kota, sedangkan urban adalah suatu daerah yang memiliki suatu suasana kehidupan dan penghidupan modern, atau disebut juga perkotaan. A. Klasifikasi kota. Menurut Yunus pada tahun 2005, kota dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Untuk fisiknya dan pola pertumbuhannya menurut fungsinya: 1. Pusat industri. 2. Pusat perdagangan. 3. Pusat pemerintahan. 4. Pusat kebudayaan. 5. Pusat rekreasi. 6. Pusat pendidikan. Menurut Hoyt, pola perkembangan kota yaitu mengikuti jalur transportasi, yaitu 1. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu, atau dengan kata lain mengikuti jalan-jalan transportasi.
daerah perbatasan kota. 2. Daerah interland luar kota semakin lama akan berkembang dan akhirnya bergabung pada kota yang lebih besar. 3. Menggabungkan kota inti dan kota-kota kecil yang berada di daerah kota inti atau kota konurbasi. Berdasarkan pertumbuhan kota dan sosiokulturalnya, Lewis Mumford membedakan kota menjadi 6 tahap, yaitu pertama, Eopolis Stage, kedua, Polis Stage, ketiga, Metropolis Stage, keempat, Megapolis Stage, kelima, Tyrannopolis Stage, dan keenam, Necropolis Stage. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur kota. Struktur kota antara lain, pertama, teori konsentris atau concentric theory adalah suatu kota yang akan berdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Teori konsentris antara lain, 1. Zona pusat kegiatan atau Central Business District. Kedua, zona peralihan atau Transient Zone. Ketiga, zona perumahan para pekerja atau Zone of Working Men's Homes. Keempat, zona pemukiman yang lebih baik atau Zone of Better Residences. Dan kelima, zona para pengelaju atau Zone of Commuter. 2. Teori sektor. Teori sektor adalah teori mengenai pola-pola sewa rumah tinggal. 3. Teori konseptual atau konsentris sektoral. Mann pada tahun 1965 menggabungkan antara pandangan konsentris dan sektoral. Namun, penekanan konsentris jauh lebih menonjol. Model ini diciptakan atas dasar penelitiannya pada kota-kota di Inggris. 4. Teori pusat kegiatan banyak atau multiple nuclei theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman pada tahun 1945. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangan yang sederhana hanya ditandai oleh pusat kegiatan saja atau unicentered theory. Namun, terbentuk berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain. Urbanisasi dapat terjadi karena ada faktor penarik dan faktor pendorong antara lain sebagai berikut. A. Kemajuan teknologi dan pendapatan sektoral industri mendorong sebagian petani untuk pindah ke kota dan meninggalkan sektor pertanian. Bagian B, kota merupakan daerah yang banyak mengembangkan sektor industri sehingga memerlukan tenaga kerja yang banyak. C. Sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi di kota lebih memadai.